prasma dihitas ya na hinaholongan itu hatat inang anggi pinaribot aro di gerejaon baksongoni nama doho pasyon paton galui live stream tabi tapasonang parade tapahohom maruhata puji matu harta sian 24 ayat sada hatro hite goarni debata ama dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi porbadia na tumopalangit dohot tanoon Kristus manau na porsuk humokop hamu tumadikon tiruan di hamu asa diihuton hamu bogas nipatna dang adong dosa diula ibana dang jupang akal di bagasan pamanganna dang mangicahi ibana di nahona icak dang mangasupi di nama naon na porsuk
Alai di pasahat do tu panguhum si tigor rohai. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali aman namin na di banua gijang para si roha na sumurung di sude jolma. Dang diolani ho anak mu na sasadai. Dilehon hodo iba na humokop hami mamorsan dosa nami sahat tuhau na pinarsilangi. Say patugu maroha nami. Asa unang ganggu hami marhaporsyaon hasisani dosa nami. Asa unang madele hami ala ni dosa nami. Alay asa posi tuturo hanami di asini roham na gudangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Anak haholongan ni roham. Amen. Tapuji Tuhan atas yang buku ede nomor 152 ayat sada. Hatani debata di pasion borngin pau patonon, ima si jahaon borngin di almanaktai, natar surat di pesalmen 146 ayat sada sahatro di ayat sia, tajahama marsikat sorin. Kolong doro hakku di Jehovah, ala naung ditangihon jauh-jauhki, parhura jauhku. Nunga pola di haliangi akarate di hamatian au. Jalan nunga pola mangunai tu au akka hagugutan ni banua toru. Nunga pola mangunai tu au hagugutan dohot pardangolan. Para si rohado Jehovah jala bonar. Jala para si rohado debatatai. Mula maho aleto diku tu para diananan mi ay denggado uhum ni Jehovah tuho. Say marpangrange di jolo ni Jehovah maau dia kalua ni halak na mangulu ido sahatna. Martua do akan atau mangihon hata ni debata sa amen. Mari dehitasian buku de nomor 20 sada ayat 2 sahatro di ayat 3.
payuhut-ihut ma drama pasion na paupaton. Setelah para imam menangkap Yesus, mereka pun akan membawa Yesus ke hadapan para pemimpin pada saat itu. Marilah kita menyaksikan drama Pasion bagian keempat. Pasukan, cepat kemari, mari kita ikat dia. Mari kita membawa kepada imam, bertua Imam Kayafas. Baik Tuan, pasukan cepat bawa dia. Dan mereka pun membawa Yesus ke hadapan Imam Hanas. Kami datang kepadamu membawa Yesus yang disebut sebagai Tuhan. Kami datang untuk menanyakan petunjuk, sebab Kayafas pernah berkata, adalah lebih baik jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Baiklah, bawa dia ke hadapanku. Bagaimanakah berita tentang kebenaran murid-muridmu dan pengajaran yang kau bawa? Aku berbicara terus terang pada dunia. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanya aku? Tanyalah mereka yang apa katakan tentang mereka. Itukah jawabanmu pada imam besar? Jikalau kataku salah, tunjukkan salahnya. Tapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Bawalah dia ke mahkamah agama. Biarlah mereka yang menemukan kesalahan apa yang diperbuat. Baik Imam Hanas. Baik Tuan. Sesuai dengan petunjuk Imam Hanas, mereka pun membawa Yesus ke hadapan para ahli Taurat untuk menerima petunjuk dari mereka. Ada gerangan apa kamu datang ke sini? Berdasarkan berita Imam Hanas, kami datang membawa Yesus ke mahkamah agama untuk diadili. Inilah kesempatan yang baik bagi kita untuk menghukumnya. Tetapi apa tuduhan yang akan kita berikan? Kita tanyakan saja kepada orang banyak ini. Mungkin mereka memiliki kesaksian atas kesalahan orang ini. Adakah orang dari antara kalian yang memiliki kesaksian atas apa yang dilakukan oleh orang ini? Adakah dari antara kalian? Lihatlah, tidak ada yang bersaksi atas dia. Bagaimana kalau kita munculkan saksi palsu atas dia? Iya, tetapi kesaksian apa yang akan kita berikan? Jika kita tidak mengetahui kesalahannya, maka kita tidak bisa mengadilinya. Dia berkata, merubuhkan bait Allah dan dapat membangunnya kembali dalam 3 hari.
Bohong. Kami mendengarnya. Masa dia bisa membangun bait suci dan merubuhkannya kembali hanya dalam 3 hari? Dia itu pembohong. Iya, dia berbohong. Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Cobalah katakan kepada kami, Nisius, siapa pemukul engkau? Mari kita pergi. Dia akan mendapatkan hukumannya. Baiklah. Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias itu atau tidak? Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku telah berkata, engkau akan melihat anak manusia duduk sebelah kanan Maha Kuasa dan di atas langit-langit dan awan-awan. Setelah kau dengar hujatnya, sekarang apakah kita perlu saksi lagi? Bagaimana pendapatmu? Mari kita pergi. Pasukan, kalian bertugas untuk menjaga Yesus di sini. Pada malam hari itu, Petrus mengikuti peristiwa tersebut dan tepat seperti yang dikatakan oleh Yesus bahwa tidak tahu siapa yang kau maksud. Berarti dia murid Yesus, bukan? Aku tidak mengenal orang itu. Entahlah.
Pasti kamu salah seorang dari mereka kan? Itu nyata dari bahasamu. Aku tidak mengenal orang itu. Tuhan, ternyata benar yang kau katakan. Aku tidak seperti yang aku ucapkan. Di tempat yang lain, Yudas pun menyesali apa yang telah dia perbuat, bahwa Yesus tidak hanya ditangkap, tetapi juga akan disalibkan. Mengapa aku melakukan ini? Mereka kan hanya bilang ingin menangkap Yesus. Mengapa mereka memberikan hukuman mati kepada Yesus? Aku harus pergi kepada imam Yahudi. Bentar lagi kita akan segera menangkap Yesus. Ya, rencana kita bentar lagi selesai. Aku telah berdosa, telah menyerahkan anak yang tidak bersalah itu. Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Aku tidak ingin memiliki uang ini. Tidak diperbolehkan masukkan ini ke dalam kotak persembahan, sebab ini uang darah. Tapi kita apakanlah uang ini? Mungkin kita pakai saja untuk membeli tanah tukang priuk. Dan di sana akan menjadi tempat penguburan orang asing. Dan namanya adalah tanah darah. Baiklah kalau begitu. Demikianlah kembali Yesus dibawa ke hadapan Pilatus untuk mendapatkan petunjuk, karena Imam Hanas tidak menemukan kesalahan Yesus. Apakah tuduhanmu terhadap orang ini? Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak akan membawanya kepadamu. Bawalah dia dan hakimilah dia dengan hukum Taurat. Kami ini tidak diperbolehkan membunuh. Kalau begitu, bawalah dia ke dalam ruanganku. Baik. Jadi, kau adalah raja orang Yahudi? Apakah yang kau katakan itu dari hatimu sendiri, atau ada orang lain yang mengatakan padamu? Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu dan juga imam kepala yang memberikanmu kepadaku. Apakah yang telah kau perbuat? Kerajaanku bukanlah berasal dari dunia ini. Jikalau kerajaanku berasal dari dunia ini, pastilah hamba-hambaku telah melawan supaya aku tidak ditangkap oleh bangsa Yahudi. Jadi engkau adalah raja? Kau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku memberitakan tentang kebenaran. Apakah kebenaran yang kamu maksud? Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya. Iya, dia menguasai rakyat dengan ajarannya di seluruh dia. Ia mulai dari Galilea dan sudah sampai ke sini. Apakah benar dia orang Galilea? Ya betul, dia orang Galilea. Kalau begitu, bawalah dia ke hadapan Herodes. Waktu dia berada di bawah kepemimpinan dia. Baik Tuan, Soldadu, bawa dia menghadap Tuan Herodes. Pilatus berusaha untuk menyelamatkan Yesus dengan cara menyerahkannya ke hadapan Herodes, karena dia tahu bahwa sudah lama Herodes ingin bertemu dengan Yesus. Mungkin Herodes bisa membebaskan Yesus atas tuduhan orang-orang Yahudi. Kami datang kepadamu membawa Yesus orang Galilea. Benarkah? Agus, kamu membawa dia ke sini. Benarkah engkau juru selamat? Bisakah engkau menunjukkan sebuah mukjizat kepadaku? Aku sudah banyak mendengar tentang engkau. Atau bisakah engkau menyembuhkan salah satu orang yang ada di kantorku ini? Atau buktikanlah kepadaku bahwa engkau adalah juru selamat. Lihatlah Tuan, dia tiada sedikit pun menghargaimu.
Iya Tuan, dia sudah banyak memberikan ajaran sesat di wilayahmu ini. Memang sudah sepantasnya dia harus dihukum mati. Begini. Selamat. Raja seperti inikah dirimu? Aku tidak ingin melihat dia di hadapanku. Bawa dia ke hadapan Pilatus. Baik Tuan, Soldadu bawa dia. Ternyata cara itu pun tidak berhasil karena Yesus tidak menjawab apa yang diminta oleh Herodes sehingga Yesus dikembalikan kepada Pilatus. Pilatus, Herodes menyerahkannya kembali kepadamu, dan kaulah yang akan menentukan hukuman yang layak untuknya. Sesuai dengan tradisi kita, maka setiap Paskah akan ada salah seorang tahanan yang dilepaskan. Manakah yang kalian kehendaki untuk lepaskan? Yesus atau Barabas sang pemberontak? Lepaskan Barabas. Nyahkanlah dia, lepaskan Barabas bagi kami. Jadi apakah yang harus kuperbuat Yesus yang disebut Kristus? Salibkan saja dia. Salibkan dia. Awal, taruhlah mahkota di kepalanya. Salam bagimu, Raja orang Yahudi. Lihatlah, aku membawanya keluar padamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya. Lihatlah manusia itu. Yang punya hukum dan menurut hukum itu dia harus mati karena dia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya. Nyahkanlah dia, salibkan dia. Salibkan dia. Tapi inilah rajamu. Salibkan dia. Salibkan dia. Haruskah kusalibkan rajamu? Kami tidak memiliki raja daripada selain kaisar. Biarkanlah darahnya ditumpahkan atas kami dan anak-anak kami. Kalau begitu, lepaskanlah Barabas dan berikanlah Yesus Kristus pada mereka. Mari kita pergi. Dia akan mendapatkan hukumannya.
Kita mendengarkan persembahan pujian.
Nah, jadi seperti itu Bang ceritanya. Oh gitu ya, Ma. Tapi kan Yesus kan anak Tuhan. Kenapa Tuhan gak menjaga Yesus pada saat itu? Jadi begini, Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dan mengalahkan kuasa dosa. Orang-orang jahat kira mereka bisa melawan Yesus, tapi mereka tidak tahu bahwa Yesus akan bangkit kembali. Yesus kita kan hebat dan luar biasa. Oh gitu ya, Ma. Jadi maksudnya apa, Ma? Kita merayakan Paskah itu? Kalau Paskah itu mengingatkan kita akan kasih Tuhan dan bagaimana kita juga harus mengasihi sesama manusia karena Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Baik, Ma. Berarti aku harus mengasihi orang dan Mama. Ya udah, aku pergi main dulu ya, Ma. Oke. Demikianlah drama Pasion malam yang keempat. Stasiun buku Eden nomor 85 ayat sada sahat rodi ayat 4. Mulia tema Tuhan di bornginon di dongandi di ramau tijal di paso-paso hodo hami di partang yang pasion para pudi. Mulia tema Tuhan di sudi asin rondok padongan yamu di kiope Tuhan neng menangion hatami hami dongani jala paso-paso hami Tuhan di bagasan gor anak Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Hatani Tuhan tanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu, engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Firman Tuhan. Hurian itu hatta adong do piga halak tokoh-tokoh utama di peristiwa penyalipan Yesuson.
ada tokoh-tokoh penting. Pertama, Pontius Pilatus, Kayafas, dan Hanas. Hanas ini mereka termasuk kelompok daripada imam ataupun ahli-ahli Taurat. Mereka adalah pemegang kunci pengambilan keputusan apapun yang terjadi pada saat itu. Jika mereka berkata ya, maka itu akan ya. Kalau kita melihat cerita sejarah apa yang terjadi di balik semua ini, Pontius Pilatus memiliki kepentingan dalam hal ini. Peristiwa penangkapan Yesus semua memiliki unsur politik yang sangat besar. Hanas adalah mertua Kayafas. Hanas sangat mengharapkan Kayafas ini melindungi dia. Hanas sangat mengharapkan Kayafas ini diangkat jabatannya lebih tinggi oleh Pontius Pilatus. Karena dengan demikian, atau jika menantunya memiliki jabatan yang tinggi, dia mampu bertindak sesuai dengan kehendaknya. Sehingga Hanas dan Kayafas ini bersekongkol. Bahkan mereka mengatakan kehadiran Yesus ini adalah ancaman bagi reputasi mereka. Salah satu ancaman bagi reputasi mereka adalah penyucian bait Allah. Ketika Yesus berkata ataupun ketika Yesus marah kepada orang-orang yang melakukan jual beli atau tukar menukar uang di bait suci, yang paling dirugikan adalah Hanas, karena bait suci itu di bawah kendali Hanas. Termasuk usaha Hanaslah yang membuat bait suci itu bisa menjadi tempat bisnis. Salah satu ketakutan Hanas adalah semakin lama mata pencaharian kau akan hilang, semakin lama pundi-pundi kau akan berkurang. Oleh karena itu mereka berkata, bagaimana supaya Yesus ini mati? Bagaimana supaya Yesus ini selesai? Kita kembali kepada Pontius Pilatus. Pontius Pilatus memiliki kepentingan karena sebenarnya dia adalah pemimpin yang diangkat oleh pemerintahan Romawi. Dia tidak mau kepemimpinannya itu dicabut, sehingga dia tunduk kepada orang banyak. Dia tunduk kepada orang-orang pada saat itu. Bagaimana supaya orang-orang tidak mengadu domba? Kalau kita ingat tadi, ketika si Agel diperhadapkan dengan si Aldo, dikatakan di situ, kalau kamu melakukan itu, kami tidak percaya lagi samamu. Kami akan mengatakan bahwa kamu mengkhianati Kaisar. Pontius Pilatus juga memikirkan dirinya. Ketika aku nanti membebaskan Yesus, maka jabatanku juga hilang. Oleh karena itu, Yesus disuruh menghadap ke Herodes, supaya nanti Herodes yang membebaskan, bukan aku. Sehingga yang disalahkan adalah Herodes. Yesus menghadapkan Barabas dengan Yesus. Pontius Pilatus menghadapkan Yesus dengan Barabas. Mana yang kamu pilih? Ternyata Kayafas dan Hanas yang paling kuat mengatakan, bebaskan Barabas. Semua yang terjadi dalam peristiwa pasion ini betul-betul ketika manusia itu dikuasai oleh niat jahat. Betul-betul dikuasai oleh dosa. Itulah mengapa kita melihat Hanas berusaha mengumpulkan para imam, ahli-ahli Taurat, saksi-saksi palsu hanya demi kepentingan pundi-pundinya. Tapi kalau kita baca naskah tadi ataupun firman Tuhan ini, jelas Hanas mengatakan Yesus betul melakukan mujizat. Sehingga mereka datang kepada Kayafas pertama. Bagaimana ini? Bait suci semakin kosong. Orang-orang semakin banyak meninggalkan kita. Seakan-akan nanti perpuluhan tidak ada lagi sama kita. Karena Yesus mengatakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang harus kau berikan, berikanlah kepada Allah yang harus kau berikan kepada Allah. Tidak pernah Yesus menekankan kepatuhan yang seperti mereka inginkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata jika kita merenungkan apa sebenarnya yang terjadi
yang tidak hanya tertulis di Alkitab ini, sungguh begitu kejam ketika manusia itu dikuasai oleh dosa. Sungguh begitu kejam ketika dosa ini masuk ke setiap pemimpin agama, pemimpin daerah, pemimpin bait suci, semua dikuasai oleh dosa. Tetapi kita juga mau melihat mengapa sepertinya kepemimpinan yang penuh dosa ini mempengaruhi iman semua jemaat. Mengapa jemaat tidak bisa berkata ketika pemimpin kami mengatakan bunuh Yesus, kenapa aku tidak bisa mengatakan aku tetap setia kepada Yesus? Mengapa mereka tidak mau mengambil jalan sendiri? Jelas-jelas Kayafas, Hanas, Pontius Pilatus tidak percaya sedikit pun kepada Yesus. Mengapa orang-orang yang sudah diselamatkan, mengapa orang-orang yang sudah disembuhkan tetap tidak percaya? Bahkan untuk mendukung reputasi Kayafas yang dia lakukan membunuh Lazarus. Kayafas itu membunuh Lazarus yang sudah dibangkitkan oleh Yesus. Meskipun itu tidak tertulis, tetapi sejarah mengatakan Kayafas dan konco-konconya membunuh Lazarus. Supaya apa? Supaya reputasi Yesus itu hilang dari hadapan, dari iman, dari hati manusia. Namun itu persoalannya. Mengapa ketika pemimpin mengatakan bunuh, orang-orang juga bilang bunuh? Apakah mereka tidak memiliki akal dan pikiran sehingga mereka tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang jahat? Mengapa orang-orang mengatakan salibkan dia, bebaskan Barabas? Apakah mereka tidak bisa membedakan Yesus itu datang membawa damai, sedangkan Barabas itu adalah pembunuh berantai, orang paling jahat? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata ada satu unsur yang sangat penting ketika kebenaran itu seakan-akan milik orang yang punya nama. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kebenaran itu milik orang yang punya kuasa. Sehingga ada kalimat tadi, di manakah kebenaran itu? Kata Pontius Pilatus, di mana kebenaran itu? Seakan-akan ketika mereka memiliki nama, sederhananya saat ini, molo adong guarnisa sahalak, tadok majolo, Citigor, Cisitong. Ini bukan fakta bahwa orang yang punya nama itu hidupnya Tigor. Bukan. Itu bukan fakta, tetapi itu harapan. Bagaimana ketika kebenaran itu berada kepada mereka yang punya nama? Seakan-akan orang yang menjabat sebagai imam itu sudah pasti benar. Ini yang salah. Mereka menganggap apapun yang dikatakan oleh imam itu sudah benar, mutlak benar. Yang kedua, mereka berpikir bahwa kebenaran itu adalah milik mereka yang memiliki kedudukan. Ketika kedudukan tertinggi, pemimpin tertinggi mengatakan A, seakan-akan itu adalah kebenaran. Tetapi Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya aku kebenaran itu. Dalam kehidupan kita, itu juga sering menjadi sumber masalah. Ketika kebenaranku kupaksakan kepada orang lain. Ya aduh hubereng, parapotan ni na tua-tua, hati ha martonggo raja manang ulau tua kana modingon. Sebetulnya tonggo raja ini bisa singkat. Bisa selesai sampai mungkin jam 9 malam. Tetapi bisa sampai jam 3 pagi. Yang saya lihat ketika orang dengan pengalamannya menganggap kebenarannya itu adalah kebenaran mutlak. Aina hubereng songono do nauji. Tiki au disan diulah do songono to kana tuana romusenian. Daong molohami naujui songono do. Persoalannya ketika manusia merasa dirinya benar dan kebenaran dirinya itu dianggap kebenaran orang lain, harus diterima oleh orang lain, inilah memunculkan kehancuran. Orang Kristen harus berani mengatakan kebenaran hanya milik Tuhan. So tong adong jolo mana madokon, au do nasumitong di portibon, au na duminggan, au na burju.
Kebenaran hanya milik Tuhan. Alanido molo mamerengakan nama sape jodoh molo adong hauduhon tuaka pemimpin molo ke pemimpin inna ale molo hita sebagai hal Kristen mari hita terupukon ikut donyan merbisuk kita membigi sudi hata. Kita harus bijaksana mendengarkan semua kebenaran kata-kata orang. Apakah itu kebenaran? Apakah ini kebenaran? Apakah ini kebenaran? Di Boronginon namanginang tabereng do semua orang menganggap dirinya benar. Semua para imam, soldadu, pemimpin, ahli Taurat semua merasa dirinya benar. Tidak ada satupun yang mengatakan jangan-jangan dia ini yang benar, kita yang salah. Jangan-jangan orang yang kita tampar ini yang benar, kita yang salah. Tidak ada pemikiran seperti itu. Alai. Tebegido hatan itu hatta ganup tiki, ganup ari, dialah jalan kebenaran itu. Jangan pernah kebenaran itu tertutup hanya karena kepentingan pribadi. Jangan kebenaran itu tertutup hanya karena emosi sesaat. Tetapi mari kita biarkan diri kita, hidup kita, belajar dari sumber jalan kebenaran satu-satunya, yaitu Yesus. Yesus sudah pernah disalibkan oleh karena kuasa dosa, tetapi sekarang jangan pernah dosa itu menguasai kita karena kita percaya, seperti yang dikatakan si Echa tadi terakhir, mereka tidak tahu. Mereka pikir mereka bisa mematikan Yesus. Mereka tidak tahu bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Demikianlah kita mengimani Yesus sebagai sumber kebenaran, karena Yesus, karena Allah berkuasa atas segala sesuatu. Amin. Martangnya kita. Di bata Jehovah menami moleate Tuhan. Di Boronginon, di partangnya pasion parpudi Tuhan. Marnida jalan marningo dahami Tuhan. Ya kanati naumu. Ima ala ni dosa ni portibio Tuhan. Ala di petuduhor Tuhan holong ni roham tu portibion. Polar Tuhan matar silang anakmu nasasadai. Alani pe Tuhan marhite partangnya pasion parjolo satu parpudio Tuhan. Ajari mahami lam mangatusi lam makaporseai hatami holongmi jala makahuluho dingulunami ganupari. Dongani jala pasu-pasu hami Tuhan. Asanggia terbuka rohanang pikiran nami laho majalo hasitongan nasyakoi. Jalo matang yang nami di bagasan gornam Yesus Kristus martangnya kami Tuho. Amin. Mari dimehita tapasa ma piliata.
datangnya aku mapilih tamartang yang mahita. Ali di batama nami na di bono gijang, hodo haroron ni salut siloleh nadinggan do naso libasa na maliutus. Upas hat hami mas sinulih hami tu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi wamna khusus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti, asa hupar rahasia kami pilihanon. Pati bulan rajamu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhite hite todim. Asalam utadahami gudang ni silelehomi tuhami. Asalam girgir hai modok moleati tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin atong rahmahita martangyang ditangyang alia manami. Saya penarbadia maguarmu. Saya Roma harajonmu. Saya saat malam menoroham di bono tongosong na di bono gijang. Leo matuhami serana halua siapare. Saya sama sanami songo panesanami. Di dosa ino namardu satu ham. Una kami tu gitu pangujunan. Palua mami sian pangago. Ayona pun harajaun. Dota guhun. Rode sangapos saliling-liling na. Amin. Asi ni rohani tu ata Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata ama. Dot parsauran itu di perubadia mamadong ani hamu saluhuna. Amin. Oras madita saluna amanami inanami. Onima pertanyaan pason perjulu satu paupaton taingot ma marsugut madohoti permingguan manang Jumat Agung masuk songon nasomal oras madita saluna. Cik. Yang laki-laki jangan langsung pulang dulu, kita membereskan panggung. Yang laki-laki